nggak bisa bayangin ketika semua ini udah tak olah, udah tak proses, tapi karena kebodohanku, dalam arti kebodohan itu mungkin disifat nggak bisa nahan ego, emosi atau nafsu, itu yang bisa mungkin berbalik arah, kita bisa jadi drop dan kembali miskin. Nah itu aku udah takut banget sih. Halo, kembali lagi di channel Mujib Nokas. Setelah sekian lama aku nggak bikin video, jadi kemarin sempat bikin story dan ternyata respon dari teman-teman, ada salah satu teman-teman yang reply yang menarik, yaitu soal pencapaianku di umur 25 tahun. Nah mungkin ini bakal aku bahas soal pencapaianku agar teman-teman bisa termotivasi dan tergerak untuk menjadi seorang entrepreneur, dan mungkin bisa menjadi tolak ukur pencapaian kalian ya. Sekarang mungkin kalian belum berumur 25 tahun, nanti 25 tahun kalian bisa lebih dari pencapaianku sekarang. Amin, 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 amin. Awal-awal ngerintis sih dulu di video sebelumnya sebenarnya aku udah pernah bahas kalau dulu aku mulai dari jualan kaos, tapi lebih tepatnya sebelum jualan kaos itu dulu, kalau kalian masih ingat ya, di era-era yang anak-anak 9 tahun 96-an itu, waktu kita pakai BB ya kan, sering broadcast jual Garskin dan lain-lain, masih ingat ya kalian ya? Itu aku juga sempat jualan Garskin. Nanti tiba-tiba ada yang update status namanya ganti, misalkan punya teman namanya Rio Garskin atau apa itu namanya. Nanti seminggu 2 minggu ganti lagi Rioto, jadi udah gak jualan gitu. Nah dulu sama sebenarnya flow-nya juga sama, dari jualan Garskin kayak gitu juga. Terus akhirnya lanjut ke jualan kaos. Kalau aku di jualan kaos itu udah lumayan ya, mulainya itu sudah mulai dapat penghasilan lah. Maksudnya aku itu main udah nggak mikir soal harus beli kopi harganya sekian itu, udah nggak terlalu mikir. Kalau dulu masih sebelum jualan kaos itu harus mikir, nunggu dapat uang jajan dulu baru bisa jajan, nungguin dulu nih, misalkan mau main ternyata jam 7 mau minta uang ternyata dikasihnya jam 9 kan, terus terlalu malam akhirnya nggak jadi main kayak gitu sih. Bisa dibilang sih kalau tercukupi, alhamdulillah. Dibilang susah ya lumayan, jadi ya intinya bersyukur aja sih. Karena kalau kita flashback ke masa lalu, ibarat kata kalau misalkan kita membandingkan dengan mungkin orang tua yang bisa memfasilitasi anaknya lebih, misalkan contoh dalam waktu SMA itu mereka sudah diberi mobil, udah dikasih uang jajan yang lebih. Nah mungkin aku bisa dibilang kurang, karena dulu SMA aku belum punya mobil, motor masih pakai motor orang tua, uang jajan masih ya kadang minta, kadang cari sendiri. Kalau dulu sih aku untuk per bulan aku bisa beli kuota aja itu udah, kotaku PNTI itu udah bersyukur banget sih. Apalagi bisa pasang wifi dan bayar wifi sendiri di rumah, itu aku udah seneng banget. Rumahku sono wifi nih gitu sih. Kalau di umur berapanya ya mungkin waktu-waktu SMA. Jadi waktu-waktu struggling banget itu memang waktu-waktu zaman SMA sih mas. Kalau buat beli apa sih kurang ingat ya. Setauku ya aku udah bisa pasang wifi sendiri di rumah, itu mungkin pencapaian awal tuh mungkin. Kalau untuk beli apanya kayaknya enggak sih mas, kayaknya dari dulu. Mungkin kalau yang udah lumayan aku mulai bisa beli mobil pertamaku, nah itu mungkin yang masih bisa tak ingat sampai sekarang. Honda City tahun 2004 dulu mas. Itu udah mulai jualan handphone sih itu, karena dulu waktu ada teman, enak kayak COD pakai mobil gitu, pengen gitu setiap main gitu bonceng temen naik mobil kok enak ya gitu ya. Akhirnya kan pengen punya mobil sendiri gitu. Aku bilang cukup, lebih dari cukup, tapi kalau dibilang kurang karena targetku selalu terupgrade. Jadi gimana ya, kalau pencapaian sekarang udah alhamdulillah banget sih mas. Sekarang ya aku ada mobil 3,
punya mobil 3 dan semuanya cash, terus punya rumah 2, yang satu di daerah Ngalian itu aku dulu beli harga sama pembangunan dan lain-lain bisa dibilang 1 M-an lah. Terus udah bisa beli rumah lagi di PSB itu harga 5 M. Itu sih pencapaianku untuk sekarang. Kalau misalkan yang hal-hal kecil menurutku kayak sekarang misalkan mau beli apa gitu, misalkan yo tinggal beli aja ya. Contoh misalkan kayak aku udah punya istri, terus sekarang udah punya anak gitu, kebutuhan anakku dia minta apa aja itu kayak oh yaudah beli kayak udah nggak ini aja. Padahal kalau misalkan di total ternyata lumayan nilainya gitu sih. Sosok yang paling berperan itu sebenarnya tetap orang tua ya, karena sebenarnya kita itu bisa belajar dari orang tua kita. Dalam artian kita itu bisa belajar di mana saja sama siapa saja, walaupun circle kita seperti apa gitu. Contoh misalkan mungkin orang tua kita ternyata dalam kemampuan levelnya mungkin 1 sampai 10 kita bisa bilang 4 misalkan. Kenapa kok orang tua kita levelnya hanya sampai di level 4, kenapa nggak bisa di level 9 atau mungkin di level 10 gitu. Nah mungkin dari situ kalau kita ibaratnya care atau aware soal itu, kita itu sebenarnya bisa tahu gitu, oh ternyata kesalahan orang tua kita itu di sini, jadi kita jangan melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi kita bisa lebih berbenah untuk kita harus mencapai di level 6 atau 7 bahkan 10 gitu sih. Jujur yang membuat saya terus mau berkarir itu saya takut miskin. Saya takut miskin. Jadi nggak bisa bayangin ketika semua ini udah tak olah, udah tak proses, tapi karena kebodohanku, dalam arti kebodohan itu mungkin disifat nggak bisa nahan ego, emosi atau nafsu, itu yang bisa mungkin berbalik arah, kita bisa jadi drop dan kembali miskin. Nah itu aku udah takut banget sih. Kalau orang tua pasti kata-kata penyemangat sih nggak ada, tapi yang harus digarisbawahi adalah kesuksesanku sekarang atau kesuksesan kalian itu pasti berada di orang tua kalian juga gitu. Doa dari ibu, doa dari bapak, mungkin support dari orang tua. Kalau misalkan orang tua pun nggak support, ya gimana caranya kita untuk gimana pintar ngomong lah untuk misalkan nggak support pun ya paling nggak aku minta doa lah agar usahaku ini bisa lancar, bisa sukses. Jadi ketika nanti pencapaian kita dapat, mungkin orang tua kita wah tambah seneng, akhirnya tambah mendoakan gitu sih. Jadi niat saya untuk tadi bilang soal pencapaianku mobil, rumah, itu bukan niat saya untuk pamer. Ya apa gunanya gitu, aku pamer gak ada faedahnya gitu loh, aku pamer. Itu untuk memotivasi kalian semua agar kalian semua juga bisa gitu loh untuk berada di posisi saya sekarang. Nah masalahnya kalian itu mau berproses atau enggak, itu aja. Jadi untuk teman-teman yang kalian sekarang lagi mau mulai usaha atau sedang merintis usaha kalian, tetap semangat. Kalian jangan pernah berpikir kalian itu startnya dari orang yang nggak punya terus kalian nggak bisa sukses. Semua itu bisa tergantung dari diri kalian sendiri. Itu sih. Kalau misalkan kalian mau sukses tapi proses kalian masih biasa-biasa aja, bahkan kalian masih seneng foya-foya, ya mungkin suksesnya kalian bakal lebih lama gitu. Tapi kalau kalian mulai prihatin dari sekarang, kalian sudah mulai menata, ya kalian bisa meraih sukses itu lebih cepat daripada orang lain yang sekarang masih foya-foya gitu.